Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini saya akan berbicara satu tema yang mungkin jarang kita dengar, yaitu tentang hadiah. Tentang hadiah. Ketika kita mendengar kata hadiah, apa yang tergambar di benak kita? Apa yang tergambar di otak kita? Ya, mungkin kita pernah menerima hadiah dari orang, dari istri, dari suami, dari orang lain, berupa uang, ya, berupa suatu benda misalnya, berupa makanan. Itu yang tergambar di benak kita ketika kita mendengar kata hadiah. Kita lihat perasaan kita ketika kita mendengar ungkapan hadiah. Gimana perasaan kita? Berbunga-bunga, bergembira, ya, kepengen lagi. Ya. Jadi kata hadiah, kata yang indah. Hadiah berasal dari bahasa Arab dan sudah menjadi bahasa Indonesia. Itu tentang kata hadiah. Karena setiap ungkapan, setiap kalimat, setiap kata yang kita dengar, yang kita lihat atau kita baca, itu langsung tergambar di benak kita. Jadi kata atau lafaz atau ucapan sebagai perantara mengantarkan benak kita, pikiran kita ke sesuatu yang kita pahami. Yang tidak kita pahami, maka tidak akan tergambar. Begitu. Kalau kita sebut saya hadiah sebuah mobil, apa yang tergambar? Ya. Apakah ketika saya katakan saya akan berikan hadiah sebuah mobil, yang tergambar misalnya kereta? Nggak mungkin. Yang tergambar ada mobil, ya. Atau paling nggak yang tergambar ya mobil-mobilan, tapi mobil juga, gitu. Ketika saya akan berikan hadiah berupa uang masing-masing Rp1.000, ya. Yang tergambar apa? Ya uang. Nah, ada nilai Rp1.000, angka 1 dan angka 0-nya 3, ya. Itu biasa. Jadi kalau akan berikan hadiah satu orang masing-masing Rp1.000.000, nah, langsung gembira, nah, senang banget. Itu kata hadiah. Sekarang lebih dalam lagi. Hadiah itu ada yang berupa materi, ada yang berupa non materi. Hadiah berupa materi. Materi apa sih? Materi adalah benda. Apa ciri-ciri benda? Benda ciri-cirinya, sifat-sifatnya yang kelihatan, bisa dipegang, bisa diraba, bisa dilihat. Kemudian dia ada mengandung berat, ada bentuk, ada warna, perlu tempat, perlu ruangan, perlu masa, perlu waktu. Itu ciri-ciri benda. Ya. Lawannya adalah non materi. Ya, benda itu madi. Non materi ghairu madi atau ma'nawi. Kalau non materi apa ciri-cirinya? Ya kebalikan dari benda. Dia tidak berbentuk, tidak ada warna, tidak memerlukan berat, tidak memerlukan tempat, zaman, dan seterusnya. Itu non materi. Seperti makhluk malaikat. Malaikat materi atau non materi? Malaikat non materi. Setan non materi. Ya nggak perlu tempat, nggak perlu masa, nggak ada warna dan seterusnya. Itu diantara ciri-ciri non materi, lawan daripada ciri-ciri benda. Nah, hadiah ada yang sifatnya bendawi, yang kelihatan, yang nampak, ada yang sifatnya non materi. Kalau hadiah materi sudah kita lihat, kita sering dengar dan kita tahu. Tapi ada hadiah yang non materi. Ini perlu kita bahas. Karena segala sesuatu yang sifatnya non materi itu lebih tinggi nilainya, maka hadiah sifatnya non materi pun pasti lebih tinggi. Cuma kita belum memahaminya atau sulit memahaminya. Kita masih lebih condong, lebih suka, lebih akrab pada kita yang sifatnya materi. Sehingga kalau saya katakan misalnya, ini ibu-ibu misalnya, pilih mana saya kasih hadiah selawat 1 kali
Atau saya kasih hadiah masing-masing 1 juta, pilih yang mana? Nah, karena cinta materi, cinta uang, ya mata duitan, maka pilih yang materi. Padahal nilainya jauh lebih banyak, lebih tinggi hadiah salawat, doa. Ya, hadiah salam misalnya. Atau hadiah apalah yang sifatnya non materi, berupa bacaan, berupa doa dan sebagainya, itu lebih tinggi. Nggak bisa dibandingkan. Gimana cara membandingkannya? Nah, cara membandingkannya begini, supaya paham ya. Antara materi dan materi, akal kita juga nantinya akrab dengan non materi. Jangan ke materi terus. Jadi hidup kalau ke materi terus, ya sumpah. Kehilangan materi, sedih, stres, rugi, stres, ya kehilangan uang, stres, nggak dapat kerjaan, nggak bergaji, stres, karena ke materi terus. Non materi harus lebih banyak dipahami dan dipikirkan supaya nggak stres hidup ini. Gimana bandingannya? Bandingannya misalnya kita punya badan kita ini materi atau non materi? Badan kita materi, ya. Materi berupa apa ya? Kelihatan badan kita, ada kulit, ada darah, ada daging, ada tulang dalamnya, ada isi perutnya, ada anggota semuanya, ini kelihatan. Ya. Kita perlu berat, kita ada berat masing-masing, materi. Kita perlu tempat, perlu waktu, karena kita materi. Ini badan kita materi. Di sisi lain dari diri kita ini adanya non materi, yaitu ruh kita. Nah sekarang tinggi mana nilainya antara ruh kita dengan badan kita? Gimana perbandingannya? Perbandingan adalah kalau badan kita ini sementara, yang dimulai dari setetes sperma, itu pun nggak semuanya masuk ke rahim, hanya 1 sel saja. Kemudian dari situ baru berangsur-angsur menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian dikasih tulang, kemudian tulang ditutup oleh daging. Setelah sekian bulan, 4 bulan kurang lebih, kemudian ditiupkan ruhnya. Ruh sudah disediakan, sudah ada menurut sebagian ulama. Lalu dikonekkan ke dalam perut sehingga daging yang tadinya dari setetes mani itu menjadi hidup, jadi bergerak. Sampai 9 bulan keluarlah bayi itu sehingga sempurna. Dan perpaduan, gabungan atau susunan antara ruh dengan fisiknya, jasadnya. Fisiknya dari dalam perut ibu, ya, dari sperma dan sel telur, dan keluar fisiknya. Ruhnya dari Allah, kita nggak tahu bagaimana Allah menyiapkan dan menciptakan ruh itu. Kemudian di dunia hidup, makan, minum, tidur dan seterusnya sekian lama, sekian tahun. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 100 tahun, meninggal dunia. Badannya kemana? Ibu-ibu, bapak-bapak, badannya kemana setelah meninggal dunia? Ke dalam tanah. Ruhnya kemana? Ke alam barzakh, ya. Yang hidup badannya apa ruhnya? Ruhnya. Badannya hancur atau tidak? Badannya hancur, bisa dimakan raya, dimakan ulat, ya. Gabung dengan tanah hancur, nggak ada. Ruhnya tetap ada. Kita baca Al-Fatihah, baca selawat, baca Yasin, Quran, hadiah ila ruhi, bukan ila jasadi, ila ruhi, pada ruhnya. Nah, badannya itu hancur dalam tanah, ruhnya kekal. Kekal sampai kapan? Sampai selesai alam barzah, hari kebangkitan, sampai nanti hari kiamat, sampai nanti surga dan neraka. Sampai kapan? Enggak ada sampai kapan, karena kekal abadi ruh itu. Sekarang ruh kekal abadi selama-lamanya. Enggak ada pertanyaan sampai kapan. Kapan mati, kapan habis, kapan sirna. Ruh enggak ada kekal. Badan sirna. Badan enggak ada, karena dia materi. Kita bandingkan berharga mana antara badan dengan ruh. Bisa dibandingkan enggak? Sesuatu yang sementara hanya 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun dengan yang kekal. Bisa dibandingkan enggak? Nggak bisa dibandingkan, itu nilai ruh. Ya. Kalau saya punya uang misalnya, saya punya uang 1 juta, ya. Di Bank Leli punya uang 1 triliun, banyak nggak? Banyak. 1 juta dibandingkan 1 triliun, banyak mana? 1 juta rupiah dibanding dengan 1 triliun punya Bank Leli, banyak mana? Banyak 1 triliun, banyak sekali. Tapi walaupun
1 triliun dibandingkan 1 juta sangat banyak sekali. Terbatas enggak? Terbatas. Kalau ada orang punya uang 100 juta, ada yang lain punya uang enggak terbatas. Bagaimana perbandingannya? Nggak tergambar karena nggak terbatas. Nah, rahmat Allah, maghfirah Allah, kekayaan Allah, kasih sayang Allah enggak terbatas. Sehingga ciptaan Allah yang langsung dipakai itu enggak bisa dibatasi oleh kita sampai kapan. Itu perbandingan antara badan kita dengan ruh. Lalu kenapa kalau ruh kita begitu mulia, begitu agung, begitu tinggi nilainya yang tidak terbatas, yang nanti dari alam ruh ke alam perut ibu, alam dunia, alam barzah sampai ke alam akhirat, ruh kita itu selama-lamanya kekal abadi. Kenapa yang abadi itu ruh kita nggak kenali, kita nggak pahami, dan kita nggak openin, kita nggak urusin. Kita ngurusin fisik, terus badan, terus makannya, minumnya, vitaminnya, tidurnya, dokternya, make upnya, dan seterusnya. Sibuk dengan badan, ruhnya nggak diurusin. Ya, karena kita nggak mengenal dan sulit mengenal ruh. Nah, jadi perbandingan antara materi dengan non materi, ma'nawiyah, ruhaniyah nggak bisa dibandingkan. Kembali pada hadiah. Hadiah gitu juga tergantung yang memberikannya. Kalau hadiah ma'nawiyah, misalnya hadiah berupa doa dari Rasulullah, dari Imam Ma'asum, langsung kalau hadiah doa dari Rasulullah, istighfar dari Rasulullah, salawat Rasulullah pada kita, langsung jaminannya surga. Beda dengan dari kita. Itu hadiah ma'nawiyah. Karena itu hadiah ma'nawiyah yang berupa doa, berupa ibadah, berupa bacaan, nggak bisa dibandingkan besarnya dengan hadiah materi. Jadi hadiah ada 2, hadiah materi yang kelihatan berupa duit, berupa motor, berupa mobil, berupa pakaian, itu hadiah makanan. Ada yang non materi, itu berupa doa, berupa bacaan, kirim salam, kirim doa, itu hadiah juga, cuma non materi. Paham ya? Paham. Kemudian orang yang memberikan hadiah atau orang yang melakukan hadiah, itu pun ada 2 macam. Ada orang yang memberikan hadiah dengan jalan materi, ya dia menyiapkan uang, atau dia misalnya membungkus kaldo, membeli baju, atau mobil, atau apa saja. Itu orang yang menyiapkan hadiah, atau pemberi hadiah kelihatan berupa materi. Dan orang pun melakukan pembungkusan atau pemberian itu kelihatan juga karena materi. Tapi ada orang yang memberikan hadiah nggak kelihatan. Ini bagaimana? Itu orang yang berikan hadiah berupa bacaan, berupa doa. Dia diam begitu. Tapi hatinya mendoakan. Bisa nggak hati mendoakan? Konsentrasi. Makanya kalau orang yang alim itu ketika diam, ya kita jangan bilang kok itu orang bengong aja. Ya kalau kita mungkin bengong mikirin hutang, mikirin macam-macam. Orang alim enggak. Dia baca kitab atau baca hadis atau apa. Kelihatannya diam, tapi pikirannya merenung. Seperti ibadahnya Abu Dzar, kata Rasulullah, ya, karena aktsaru ibadati Abu Dzar at-tafakkur. Kebanyakan ibadah Abu Dzar dia berpikir, tafakur, tadabbur, diam. Yang bekerja apa? Otak, bekerja terus menalang buana. Nah, kalau ibu baca kitab, ya, tafsir yang sangat berat. Baca 1 kata, 2 kata enggak paham, ya. Baca lagi Pak paham. Nanti bangun keluar kemana, ke dapur, kemana, ke sana kemari. Itu yang dipikirkan, pikirannya ke situ, ke tafsir itu. Badannya gerak sana kemari. Itu bagian daripada tadabbur dan tafakur. Itu ibadah yang sangat tinggi. Ibadah tinggi itu enggak kelihatan, ya, berupa ma'nawiyah. Jadi orang yang menyiapkan hadiah itu ada yang kelihatan berupa materi, dia enggak kelihatan. Dia menyiapkan hadiah dalam hatinya berupa doa. Paham ya? Nah, cuma yang berupa non materi, ma'nawiyah enggak kelihatan, sulit untuk kita pahami. Sehingga ketika kita mengirimkan tadi Fatihah, ya, untuk ayahnya Bapak Yusuf itu, atau untuk orang tua kita, atau untuk orang kita cintai, kayaknya biasa saja. Padahal mereka menerima di alam barzah sana sangat gembira dan nggak bisa dilukiskan kegembiraannya menerima hadiah bacaan Fatihah dan sholawat. Bacaan yang non materi, yang ma'nawiyah. Tergantung yang baca, ketika yang baca dia punya ma'rifah, punya pengetahuan, punya ketakwaan. Dan apalagi berwilayah, maka hadiahnya semakin tinggi. Itu kalau hadiah ma'nawiyah. Kalau hadiah yang materi, ya, misalnya uang dari apa? Dari kertas kan? Uang dari kertas, ya. Besarnya uang tergantung kan angkanya.
walaupun kertasnya sama, ukurannya sama, tapi yang satu nolnya misalnya ada berapa? Ada 6, kan 1 juta. Yang satu nolnya cuma 3. Beda enggak nilainya? Beda. Kenapa? Karena nolnya yang membedakan. Padahal kertasnya sama, begitu. Itu materi, kelihatan, ya. Misalnya hadiah mobil, katakanlah hadiah mobil. Yang satu mereknya A, yang satu mereknya B. Saya nggak kenal merek mobil. Walaupun sama-sama mobil, bannya sama, semua sama, tapi mereknya berbeda, nilainya beda nggak? Berbeda. Jadi nilai barang, nilai materi itu bisa dibedakan, kelihatan dari angkanya, dari bentuknya. Dan satu begitu, mau pakaian, mau makanan, mau rumah, apa saja, kelihatan bentuknya sama, bisa berbeda, nilainya berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Kita bisa membedakan. Tapi kalau hadiah non materi berupa bacaan, bagaimana membedakannya? Ini besar, ini kecil, bagaimana? Kita nggak tahu. Kita bisa ketahui dari tandanya. Kalau yang mereka hadiah itu ulama, apalagi marja, mustahid, ulama besar, atau rahbar bacakan doa luar biasa, walaupun lahirnya sama. Misalnya katakanlah kita baca Fatihah 1 kali, kita hadiahkan buat orang tua kita atau buat orang kita cintai. Kemudian ulama baca Fatihah juga 1 kali juga. Dari sisi lafaznya, ucapannya, dan kandungan kalimat-kalimat huruf Al-Fatihah ya sama. Bismillah, alhamdulillah sampai Allah sama. Tapi nilainya sama enggak? Enggak sama. Kenapa? Karena yang kita baca dari diri kita ini ya ilmu kita segitu, iman kita segitu, ma'rifah kita segitu, tapi yang dibaca oleh ulama enggak bisa bandingkan. Kita enggak bisa menilainya. Itu kalau berupa hadiah berupa yang non materi enggak kelihatan. Ini perlu kita pahami dengan baik. Nah, sekarang saya bacalah supaya nggak panjang tentang masalah hadiah ma'nawiyah dan ma'nawiyah ini. Kita baca tentang hadis-hadis, beberapa hadis tentang hadiah. Kata Rasulullah bersabda, tahadau tahabu, hendaklah kalian saling memberikan hadiah atau tukar menukar hadiah, saling berikan hadiah. Karena kalau kalian saling berikan hadiah, akan tahabu, timbul saling cinta mencintai, rasa cinta, ya, antara suami dengan istrinya, antara orang tua dengan anaknya, antara kawan, teman, antara tetangga dan seterusnya, saling memberikan hadiah, maka akan timbul saling cinta mencintai. Karena itu, ya, kalau ibu ingin dicintai, ya kasih hadiah kepada suami. Apakah berupa uang? Enggak mesti berupa uang hadiah, ya, berupa senyum pun sudah hadiah, niat, pakai niat. Kalau senyumnya nggak pakai niat, ya nggak ada nilainya. Bahkan senyum pun bisa bernilai sedekah. Senyum saja bisa bernilai sedekah dan ada pahalanya. Tapi dengan niat. Kalau nggak ada niat, ya enggak. Dan bahkan senyum itu bisa jadi perbuatan dosa. Senyum pada orang lain, misalnya di luar. Sama suami cemberut, sama orang senyum. Nah, gimana? Tahadu fa'innaha tadhabud dharain. Saling memberikan hadiahlah kalian, karena memberikan hadiah itu dapat menghilangkan rasa hasud dan kedengkian. Jadi rasa permusuhan, rasa dengki di hati kita kepada seseorang, kalau kita kasih hadiah nanti akan hilang. Jadi cara menghilangkan kedengkian, kebencian di hati kita pada orang lain, pada saudara kita, gimana caranya? Ya kasih hadiah, begitu. Ya. Hadis yang lain kata Rasulullah, al-hadiyatu turisul mawaddah. Hadiah itu dapat berefek atau mewariskan mawaddah, ya, rasa cinta. Bedanya al-mawaddah dengan al-mahabbah. Kalau al-mahabbah itu kecintaan di dalam hati, ada rasa cinta dan dia enggak kelihatan, ya. Tidak ada refleksinya. Kalau mahabbah di hati rasa cinta. Kalau mahabbah, cinta juga, nah kelihatan dengan memberikan, dengan amal perbuatan, begitu. Itu adanya mawaddah. Itu mawaddah dan rahmah bisa berkumpul dan bisa berpisah. Bisa mawaddah saja, ya, itu lebih lengkap. Kalau mahabbah saja dia belum tentu mengandung mawaddah.
Wa tajdurul ukhuwah, dan dapat membangkitkan atau menimbulkan persaudaraan, ya. Jadi yang bertikai misalnya, yang terjadi perpecahan, dengan memberikan hadiah nanti akan terjadi ukhuwah dan persaudaraan. Masih banyak hadis yang lain, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Nanti lain kali kita akan sambung karena banyak hadis tentang hadiah. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini dapat kita pahami dengan baik. Yang jelas bahwa ketika kita memberikan hadiah berupa Al-Fatihah, berupa salawat, bacaan Yasin kepada amwat arwah yang di alam barzah, itu akan Allah sampaikan berupa kenikmatan, ya, yang kelihatan, yang nampak. Hadiah yang kita sampaikan kita nggak melihat, nggak kelihatan karena bacaan Fatihah selalu kita nggak melihat. Tapi ketika sampai di alam barzah, pada yang menerima, mereka akan menerima berupa hidangan macam-macam, ya, berupa kenikmatan yang bermacam-macam, tergantung hadiah yang kita sampaikan. Dan kita tidak tahu bagaimana bentuk hadiah yang Allah sampaikan kepada mereka yang kita baca di alam dunia ini. Ya, mudah-mudahan kajian yang singkat ini dapat kita pahami dengan baik sehingga dapat menambah pengetahuan kita, keimanan kita, dan semangat kita dalam beramal ibadah. Insyaallah ya rabbal alamin. Mungkin nanti ada pertanyaan, dipersilakan. Saya akhiri. Ada Allah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.